Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Amsal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bersandar pada Allah, ditulis oleh Jasmine Goh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika saya dan beberapa teman pergi ke taman air, kami mencoba melewati serangkaian rintangan terapung yang terbuat dari karet yang berisi udara. Benda-benda yang membal dan licin itu membuat kami hampir tidak mungkin berjalan di atasnya. Sambil terhuyung-huyung melintasi sejumlah tanjakan, tebing, dan jembatan, kami sempat terpeleset dan jatuh tanpa daya ke dalam air sambil berteriak-teriak. Setelah menyelesaikan serangkaian rintangan, teman saya yang kelelahan mencoba bersandar pada salah satu menara untuk mengatur napasnya. Akan tetapi, menara karet itu tiba-tiba tertekuk dan teman saya pun kembali tercebur ke air. Berbeda dari menara karet yang rapuh di taman air, menara pada masa Alkitab merupakan suatu benteng perlindungan yang kokoh. Hakim-Hakim 9 ayat 50-51 mendeskripsikan bagaimana seluruh warga Tebes melarikan diri ke sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, untuk berlindung dari serangan Abimelekh. Di Amsal 18 ayat 10, penulis menggunakan menara yang kuat untuk menggambarkan Allah, Dialah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya.
Kendati demikian, ada kalanya di saat kelelahan, alih-alih bersandar pada Allah sebagai menara yang kuat, kita justru mengandalkan hal-hal lain seperti karir, hubungan, atau kenikmatan jasmani untuk memberi rasa aman dan dukungan bagi kita. Kita tidak ada bedanya dengan seorang kaya yang mencari perlindungan dari hartanya. Namun, seperti menara karet yang tidak dapat menopang tubuh teman saya, hal-hal tadi tidak akan dapat memberi kita apa yang benar-benar kita butuhkan. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan mengendalikan segala sesuatu yang dapat menyediakan perlindungan dan penghiburan sejati bagi kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, menara apa yang selama ini menjadi sandaran Anda? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri untuk berlari kepada Allah, sebagai menara yang kuat? Hal ini patut kamu ketahui, penulis Amsal menyatakan dengan indah, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam Hakim-Hakim 9, warga Sihem lari ke dalam suatu liang untuk mencari perlindungan ketika Abimelekh, salah seorang anak Gideon dan hakim atas Israel, sebelum masa raja-raja, mengancam kota mereka. Sebelumnya, Abimelekh telah membunuh ke-70 saudaranya, kecuali Yotam yang menyembunyikan diri. Celakanya, orang-orang tadi tidak menemukan perlindungan di dalam liang tersebut karena Abimelekh membakarnya, sehingga seluruh penduduk mati. Namun, tidak seperti dengan liang, menara, atau benteng buatan manusia yang menjadi tempat perlindungan sementara, tidak ada yang dapat bertahan melawan Allah. Pemazmur Daud menyatakan Allah sebagai menara yang kuat terhadap musuh, dan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita selalu dapat menemukan perlindungan di dalam Dia. Hidup di jalan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan berarti kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda untuk berjalan dalam kebenarannya sendiri. Melalui kisah perjalanan hidup Daud di Alkitab, kita dapat belajar bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang tak terduga. Ia membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya sendiri, dan bukan dengan cara maupun waktu kita. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Daud bahwa suatu hari kelak ia akan diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel di usia yang relatif muda. Sebagai seorang penggembala kambing domba, jelas Daud bukanlah seorang yang pantas untuk diperhitungkan untuk menduduki posisi penting oleh siapapun. Namun, pada suatu hari ia diundang oleh pegawai istana untuk bermain kecapi guna menghibur Saul, sang raja, yang sedang diganggu roh jahat. Daud tidak menyadari bahwa undangan ke istana Saul tersebut merupakan cara awal Tuhan untuk membawa dan memperkenalkannya kepada lingkungan kerajaan, dan melalui keahliannya bermain kecapi itu pula Saul kemudian mempromosikan Daud untuk menempati posisi yang lebih tinggi, yakni sebagai pembawa senjatanya. Semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud dalam menerima panggilan darinya kelak, yaitu menjadi raja atas Israel. Walaupun roh Tuhan hadir dan menguasai hidup Daud,
Namun tidaklah berarti bahwa segala jalan yang ada di hadapannya lantas terbentang tanpa rintangan dan tidak serta-merta ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan darinya. Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah. Selain itu Daud juga perlu belajar berjalan bersama Tuhan dalam kesehariannya sehingga kepekaannya akan tuntunan Tuhan dapat terbangun. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa hidup di jalan Tuhan? Pertama, minta agar Roh Tuhan memenuhi hidup kita senantiasa. Mulai sejak mengundang Daud untuk bermain kecapi di istananya, hingga mempromosikannya sebagai seorang pembawa senjatanya dan diikuti promosi-promosi lainnya. Sesungguhnya Saul tidak mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan dirinya. Dan sangat mungkin baik Daud maupun Isai, ayahnya, juga tidak menyadari bahwa pengurapan yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Samuel adalah pengurapan sebagai raja untuk menggantikan Saul. Satu hal yang pasti, pengurapan yang diterima Daud telah membuat hidupnya tidak pernah sama lagi. Alkitab menyatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Seringkali masih didapati banyak orang percaya yang mengabaikan kepenuhan pengurapan Roh Allah atas dirinya, dengan alasan tidak merasakan apa-apa ketika diurapi. Salah satu kesalahan orang percaya adalah selalu mengukur perkara-perkara ilahi dengan tubuh jasmani. Apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika diurapi, maka langsung berkesimpulan bahwa ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Padahal pengurapan yang turun atas seseorang tidaklah selalu dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Namun yang pasti pengurapan itu akan menuntun kita untuk dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan, seperti yang dialami Daud. Kedua, mau senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Daud bukanlah seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun salah satu hal yang membedakan Daud dari pribadi lainnya adalah kesediaannya untuk mau belajar dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenarannya sendiri. Ia membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Berjalan dalam kebenarannya tidaklah mengenyampingkan fakta bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyetujui apa yang kita lakukan, dan karenanya sangat mungkin kita menerima cemoohan, bahkan dianggap bodoh karena melakukan kebenaran. Pokok permasalahan yang seringkali dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah rasa takut tidak diterima oleh lingkungannya. Dan supaya dapat senantiasa diterima orang lain, maka ia cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang disetujui oleh mayoritas lingkungan, sehingga timbullah suatu anggapan bahwa pendapat mayoritas selalu benar. Padahal, dalam melakukan kebenaran Tuhan, yang seharusnya terjadi justru kebalikannya. Pendapat Tuhanlah yang harus kita utamakan di atas pendapat manusia, tanpa mengabaikan rasa hormat kita pada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, mulailah melakukan hal-hal yang mendasar dalam kesetiaan, karena pertimbangan Tuhan untuk melibatkan kita ke dalam rencananya bukanlah berdasarkan seberapa hebatnya kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk dituntun dengan caranya Tuhan. Ketiga, mengakui Tuhan itu baik dan benar. Jika kita mengakui kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka kita akan berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Orang baik dan benar itu beda. Orang baik belum tentu benar, namun orang benar pastilah benar.
Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang hanya baik saja demi menyelamatkan diri dalam pergaulannya walau dia sebenarnya berjalan dalam ketidakbenaran. Tetapi sedikit orang yang mau berjalan dalam kebenaran karena pasti akan ada banyak musuh yang dihadapinya. Daud berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Daud tidak mau kompromi dengan kebaikan tanpa kebenaran Tuhan. Sebagai umat percaya kita harus berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan karena Tuhan itu baik dan benar. Keempat, kita harus meminta bimbingan Tuhan dengan rendah hati. Agar kita bisa hidup di jalan Tuhan, kita harus meminta bimbingan Tuhan karena Tuhan memberikan dan mengajarkan jalannya hanya kepada orang yang mau meminta bimbingan kepadanya. Meminta bimbingan itu haruslah dengan sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan mudah hidup dalam jalan Tuhan. Kelima, kita harus takut kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalannya kepada orang yang takut kepadanya. Tuhan menuntun dan menunjukkan jalan-jalannya bagi orang yang mau memuji dan memuliakan namanya. Setiap kita mengagungkan namanya dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya bagi kita. Setelah kita hidupan dalam jalan Tuhan, maka timbul pertanyaan kita, apakah janji Tuhan yang akan kita diterima jika kita hidup dalam jalan Tuhan? Pertama, Tuhan menunjukkan jalan kehidupan yang harus kita pilih. Dengan hidup di jalan Tuhan, maka kita diberikan kesempatan untuk memilih jalan mana yang harus kita jalani. Apakah kita mau berjalan dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan atau tidak? Kedua, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Kalimat ini membutuhkan iman yang luar biasa karena harus berhadapan dengan pertanyaan ragu-ragu. Memangnya kita tidak pernah sedih lagi? Kita menjawab dengan iman bahwa kita memang masih bisa sedih, tetapi kita tidak menetap dalam kesedihan, tetapi kebahagiaan. Menetap bukan berarti tidak pernah pergi ke wilayah lain. Kata kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan murahan, tetapi suasana hati dan pikiran yang tenteram karena jaminan kekuasaan Allah. Dia tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Seperti ada tertulis, Amsal 18 ayat 10 berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Ketiga, anak cucunya mewarisi bumi. Jika kita hidup dalam jalan Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa anak cucu kita akan mewarisi bumi. Itu artinya, anak cucu kita tidak akan jatuh miskin dan mati kelaparan. Tetapi Tuhan menjamin hidupnya selama di bumi ini. Tuhan akan membuat berhasil semua yang dikerjakannya di bumi ini. Keempat, Tuhan bergaul karib dengan kita. Kekariban ini menjadi akibat dari sebuah ketundukan, rasa takut kepada Tuhan. Kekariban ini bukan inisiatif kita tetapi inisiatif Allah sendiri. Kekariban menunjukkan kualitas konektivitas kita dengan Allah. Kekariban juga menunjukkan pengenalan dua arah yang betul-betul dalam dan berkualitas. Kiranya minggu ini kita belajar dan mau hidup dalam jalan Tuhan hingga akhir hidup kita di dunia ini. Bagaimana bisa seorang sahabat lebih dekat daripada seorang saudara? Amsal 18 ayat 24 mengajarkan, siapa mempunyai sahabat yang tidak dapat diandalkan, segera mengalami kehancuran, atau tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, mengingat fakta bahwa kita biasanya berpikir bahwa darah lebih kental daripada air. Pepatah ini cukup menggelikan,
ada cara agar seorang teman bisa lebih setia daripada seorang saudara. ESV menerjemahkan baris pertama peribahasa tersebut sebagai berikut. Orang yang mempunyai banyak sahabat bisa mengalami kehancuran. Dalam terjemahan apapun, penekanannya adalah pada pluralitas teman. Seseorang yang memiliki banyak teman mungkin masih mengalami masalah. Banyaknya teman tidak sama dengan bantuan pada saat dibutuhkan. Banyak selebritas populer menghadapi dilema ini. Mereka dapat memiliki ribuan penggemar, namun ketenaran berubah-ubah, dan penggemar tersebut dengan cepat menghilang pada masa-masa sulit. Era media sosial saat ini mempromosikan banyak koneksi dangkal yang disebut teman, namun hanya ada sedikit teman sejati. Bahkan orang yang paling terhubung pun bisa merasa kesepian. Sebaliknya, baris kedua dari pepatah yang berlawanan ini mengatakan kepada kita, ada seorang sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara. Konsep persahabatan sangat kuat dalam kitab Amsal, dan kata sahabat digunakan 9 kali lagi dalam kitab ini. Hikmah disebut sahabat, sahabat mengasihi setiap saat, orang miskin ditinggalkan temannya. Setiap orang adalah sahabat bagi orang yang memberi hadiah. Orang yang ramah tutur katanya mempunyai raja sebagai sahabatnya. Setia adalah Lukas sahabatnya, manisnya sahabat timbul dari nasihatnya yang sungguh-sungguh, dan janganlah kamu meninggalkan sahabatmu dan sahabat ayahmu. Dari ayat-ayat ini, kita melihat ada dua jenis sahabat. Ada teman yang ada karena Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan, seperti hadiah materi atau popularitas karena asosiasi, dan ada teman yang ada karena cinta dan persahabatan yang tulus. Amsal 18 ayat 4 memberikan perbedaan antara kedua jenis teman ini. Anda dapat mengumpulkan teman tipe pertama sebanyak yang Anda inginkan tetapi tetap saja mengalami kehancuran. Namun, bahkan satu teman tipe kedua pun merupakan keuntungan besar. Sahabat yang sejati atau autentik adalah seseorang yang lebih dekat daripada seorang saudara. Dengan kata lain, dia dapat diandalkan. Teman ini tabah, dia akan selalu ada untukmu, bahkan lebih dari sekedar anggota keluarga. Persaudaraan adalah salah satu hubungan terkuat yang kita kenal. Teman yang lebih dekat dari saudara adalah teman yang bisa dipercaya. Sebuah contoh Alkitabiah yang luar biasa tentang persahabatan yang lebih dekat daripada saudara adalah yang terjalin antara Daud dan Yonatan. Mereka segera menjadi teman setelah pertempuran di mana Daud membunuh Goliat. Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi kedua pria tersebut, mereka tetap setia satu sama lain sebagai teman dan melindungi satu sama lain dari bahaya. Yonatan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi perantara bagi Daud di hadapan Raja Saul, yang berusaha membunuh Daud. Setelah kematian Yonatan, Daud menulis ratapan untuk temannya, Yonatan terbunuh di ketinggianmu, atau aku berduka untukmu. Yonatan, saudaraku, atau kamu sangat kusayangi. Persahabatan mereka lebih kuat daripada hubungan David dengan saudara-saudaranya sendiri. Yesus dikenal sebagai sahabat orang-orang berdosa, dan dia telah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yesus benar-benar sahabat yang lebih dekat daripada saudara, dan berbahagialah mereka yang menjadikan dia sebagai sahabat mereka. Dengar dan terimalah perkataanku. Amsal 4 ayat 10 berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku,
supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari, maka hidup kita indah dan menyenangkan. Namun sering menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah sebabnya pengamsal berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Hal ini berarti, jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak dan mereka mendengarkannya, maka Tuhan akan menambahkan umur panjang dalam hidup mereka. Sama halnya dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan. Pengamsal mengajarkan jalan hikmat dan lurus yang bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan setelah kita menjalani hidup dengan lurus yang hanya tertuju kepada kesetiaan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga, haruslah didengarkan dan diterima oleh anak-anak. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula, hikmat Tuhan juga diajarkan kepada si anak. Hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam pendidikan anak di keluarga Yahudi? Karena latar belakang budaya patriarki memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Dalam budaya masa kini, hak dan tanggung jawab itu diemban kedua orang tua. Menarik disimak bahwa pengamsal bicara soal umur panjang. Itu menjadi logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya, "Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung." Persoalan-persoalan hidup sering membuat orang merasa tertekan, dan tekanan hidup yang tidak dikelola baik akan menyebabkan psikosomatis. Itulah sebabnya, banyak dokter menasihati pasiennya untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Jalan hikmat akan membuat orang merasa tenang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya, dan memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika jalan hikmat itu terlihat sulit karena dosa membuat orang enggan menapakinya. Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Pada ayat 13, penulis menasihati, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, "Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil." Berkait dengan keberhasilan, kadang manusia berpikir pendek, sehari, sebulan, setahun, atau sewindu, juga melihat keberhasilan dari kacamata manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita untuk melihat keberhasilan itu dari perspektif kekekalan Allah akhir dari semua hal, yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat,
sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita memegang teguh hikmat dari Allah yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja. Jalan hikmat yang kita miliki adalah berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, teruslah berusaha mendengar dan menerima hikmat Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Amsal 18 ayat 10-11. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok tinggi menurut anggapannya. Menara adalah sebuah bangunan yang tingginya melebihi lebarnya. Menara sudah ada sejak peradaban manusia ada. Menara melambangkan keangkuhan dan kesombongan manusia yang amat tinggi. Menara Babel dibangun dengan tingginya sampai ke langit oleh peradaban manusia awal untuk menunjukkan betapa tingginya kesombongan manusia. Menara dibangun untuk tujuan awal yaitu keamanan, sebab dengan bangunan yang tinggi di atas seseorang dapat memantau jarak musuh dari jauh. Di dalam menara biasanya dibangun untuk perlindungan jika musuh menyerang. Ibarat menara yang kokoh, yang menjadi tempat perlindungan waktu perang, dan tempat aman saat bahaya, begitulah nama Tuhan bagi orang beriman. Kitab Amsal mengajarkan kepada umat Tuhan untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Di dalamnya berisi nasihat-nasihat praktis bagaimana perilaku hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Hikmat akan memampukan orang percaya untuk bertindak dalam iman. Hikmat pula yang akan membuat orang percaya sabar menanti pertolongan Tuhan. Hikmat memampukan orang percaya untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan yang terpenting dari semua perilaku itu adalah hidup bersandar pada Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan menjelaskan bahwa menara yang kuat adalah nama Tuhan. Artinya dengan menyebut nama Tuhan mereka akan selamat dari segala sesuatu. Menara yang kuat bukanlah kekayaan, kepintaran, relasi atau mungkin jabatan yang tinggi. Sebab semua itu akan segera lenyap, namun nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, ancaman ataupun bahaya maut sekalipun. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nama Tuhan adalah segala sesuatu yang dengannya Ia telah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah. Dan sebagai Allah kita, bukan hanya gelar-gelar dan sifat-sifatnya, melainkan juga dengan perjanjiannya beserta segala janji yang terkandung di dalamnya. Semua ini membentuk sebuah menara yang kuat yang tak dapat ditembus, tak terkalahkan, bagi semua umat Allah, orang benar, dengan iman dan doa, serta dengan kesetiaan beribadah kepada Allah dan yang terus bergantung kepadanya, akan terus datang, dan bahkan berlari ke sana, sebagai kota perlindungan mereka. Setelah memastikan kepentingan mereka di dalam nama Allah, mereka mendapat penghiburan dan keuntungan darinya. Penulis Amsal juga dengan sangat jelas memberikan perbandingan antara menara yang kuat dengan menara dari orang-orang kaya yang adalah kekayaan mereka. Orang-orang itu menjadikan hartanya sebagai kotanya, tempat ia berdiam, tempat ia memerintah, dengan berpuas-puas diri, seolah-olah seluruh kota sudah tunduk kepada perintahnya. Harta itu adalah kotanya yang kuat, yang di dalamnya ia mengurung dirinya sendiri, dan kemudian menantang bahaya seolah-olah tidak ada satu hal pun yang dapat menyakitinya. Mereka berpikir bahwa dengan kekayaan mereka,
Mereka merasa aman dari ancaman segala sesuatu. Sama halnya dengan orang yang bersandar pada kekayaan mereka. Orang-orang pintar berpikir bahwa menara mereka adalah kepintaran mereka, sebab mereka merasa dengan kepintaran mereka dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan keluarga para pejabat menganggap bahwa menara mereka adalah jabatan mereka, atau relasi mereka. Mereka berpikir semua itu dapat menyelamatkan mereka. Tempat perlindungan yaitu nama Tuhan Yesus yang kuat dan aman. Sebagai umat percaya, kita dapat menemukan perlindungan dalam hadirat Allah yang hidup. Kitab Amsal berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Nama Tuhan mengacu kepada karakter Allah yang melimpah dengan kesetiaan, kuasa dan belas kasihan. Kata selamat berarti terlindungi di tempat tinggi dan aman dari bahaya. Ada kalanya kita menghadapi ancaman yang membuat kita ingin lari mencari perlindungan. Ada yang mencari rasa aman dalam harta kekayaan atau hubungan dengan sesama. Namun pengikut Kristus memiliki perlindungan lebih aman, karena keberadaan diri Allah dan apa yang dapat dilakukannya bagi kita. Maka perlindungan kita yang terbaik hanya ada di dalam Dia. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi suatu ancaman, datanglah kepada Tuhan, Sang Menara yang kuat. Kita akan mendapat perlindungan dalam pemeliharaannya. Ketika hidup kita dipenuhi hal-hal yang menakutkan ataupun kita mengalami banyak persoalan dan kesulitan, berlarilah kepada Tuhan karena Ia mampu melindungi hidup kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Di dalam Dia ada keselamatan dan perlindungan, karena Allah adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Laksana bangunan yang teguh dan seperti tempat perlindungan waktu perang. Waktu dalam bahaya orang-orang lari dalam tempat perlindungan, begitulah bagi orang beriman pada waktu datang bahaya, lari kepada tempat perlindungan. Jangan menganggap rendah anak kecil. Matius 18 ayat 10 berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Anak kecil martabatnya sama dengan orang dewasa. Tidak ada alasan untuk menghina dan merendahkan anak kecil. Tuhan menciptakan manusia sama di hadapan-Nya, tanpa membedakan anak kecil dan dewasa. Sejatinya, orang dewasa haruslah melindungi dan menjaga anak-anak kecil. Seorang anak kecil merasa tenang kala bermain orang tua ada di dekatnya. Sering mereka pun mempertontonkan kemampuan barunya pada orang tuanya. Ekspresi bahagia orang tua memberi semangat pada sang anak. Penjagaan orang tua membuat sang anak pun merasa aman. Bagi Yesus, anak-anak merupakan pribadi yang istimewa juga. Mereka yang menerima anak-anak sama dengan menerima Dia dan yang mengutus-Nya. Ia mengingatkan untuk tidak menganggap rendah seorang anak. Ia dengan tegas mengingatkan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Malaikat menjaga anak-anak. Mungkin ketika remaja dan orang muda banyak orang tidak senang dijaga dan diawasi. Orang tua pun sering tidak suka diawasi. Namun kalau kita mau melihat lebih dalam, mereka menjaga karena mereka tidak menginginkan kita mengalami celaka. Tuhan pun menjaga kita karena tidak ingin celaka. Yesus mengecam keras orang yang memperlakukan anak kecil secara jahat.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kata menyesatkan, skandalizo, berarti menjerat, membuat tersandung, menyebabkan orang meninggalkan jalan yang benar. Yesus serius memperhatikan iman anak kecil sehingga dia serius menghukum orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus sangat menghargai anak kecil dan menentang orang yang merendahkan mereka. Peringatan Yesus itu dalam konteks iman, namun dapat diterapkan secara lebih luas. Banyak orang tua kurang menghargai anak dengan membanding-bandingkan anak dengan anak lain, berfokus pada kesalahan anak, tidak memberi anak kesempatan berbicara atau mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Perlakuan semacam ini dapat berdampak buruk, tak kalah dari kekerasan secara fisik. Karena itu, biarlah kasih Yesus di dalam hati kita mengajar kita untuk mengasihi anak-anak seperti Yesus mengasihi mereka. Apakah artinya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita? Apakah kesan yang didapat ketika membayangkan istilah tempat perlindungan? Mungkin kita membayangkan benteng dengan penjagaan ketat, atau sebuah gua di mana kita dapat berlindung dari badai hujan yang mengguyur di luar. Apapun kesan kita, dapat disetujui bahwa tempat perlindungan adalah tempat yang aman. Ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan kita, yang dimaksud ialah bahwa Allah adalah tempat aman bagi kita ketika kita butuh perlindungan dari sesuatu. Mengenal Allah sebagai tempat perlindungan kita menumbuhkan kepercayaan dalamnya. Kita tidak perlu takut akan situasi atau manusia yang mengancam kita, baik secara jasmani atau rohani. Kita tidak akan menghadapi situasi yang berada di luar kendali Allah, dan oleh karena itu keadaan yang terbaik bagi kita ialah dekat bersamanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sejalan dengan ini, pertanyaan yang muncul ialah, bagaimana saya menjadikan Allah tempat perlindungan saya? Mudah membayangkan sebuah tempat perlindungan yang berlokasi di bumi ini. Namun bagaimana caranya menjadikan Allah yang tak dapat kita lihat tempat perlindungan kita? Daud adalah contoh yang baik akan orang yang mengenal Allah sebagai tempat perlindungannya. Dalam beberapa kasus dalam kehidupannya, Daud melarikan diri dari orang yang ingin membunuhnya, namun ia selalu mendapatkan perlindungan pada Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Satu cara mudah untuk menjadikan Allah tempat perlindungan kita adalah memintanya secara langsung. Daud berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh Daud. Ia menumpahkan isi hatinya pada Allah tentang apa yang ia alami dalam kehidupannya dan ia meminta Allah terlibat membelanya. Ketika kita berpaling pada Allah demi mendapatkan pertolongan atau perlindungan, kita mulai mengenal Dia sebagai tempat perlindungan kita. Sebagai kontras pada iman Daud, para pemimpin Israel pada zaman Yesaya berusaha mendapat perlindungan melalui hal-hal selain Allah. Di dalam Yesaya 28 ayat 15, Tuhan mengecam kelakuan mereka yang membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri.
Allah mengundang mereka ke dalam tempat perlindungan yang sejati. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Kita mungkin tergoda mencari perlindungan dalam hal-hal yang bukan Allah. Namun semua itu hanya memberikan rasa aman yang palsu. Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan yang nyata. Allah adalah tempat perlindungan kami. Ia tidak akan pernah memimpin kita ke dalam situasi yang sulit atau membahayakan. Yesus memimpin para murid ke dalam perahu, dengan pengetahuan persis bahwa sebuah badai akan datang. Para murid ketakutan. Namun Yesus, tempat perlindungan mereka, menenangkan badai itu. Ketika kita berada dalam kehendak Allah, kita dapat menghadapi situasi yang paling bahaya sekalipun, dengan keyakinan, karena Allah beserta kita. Berulang kali, Allah memimpin Israel ke dalam pertempuran melawan pasukan yang jauh lebih kuat dari mereka. Namun ketika mereka mempercayai dan menaatinya, mereka selalu meraih kemenangan. Yesus memberitahu kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apapun situasi yang kita hadapi, tempat paling aman ialah di tengah kehendak Allah. Ia berjanji menjadi tempat perlindungan kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tolonglah aku berlari kepadamu, dan bukan yang lain, untuk menemukan penghiburan dan perlindungan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.